Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Di sini kita berjumpa pertama kali. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, karena kita pertama kali bertemu, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Titik Suryati Ningsih. Biasa dipanggil dengan Ibu Titik. Nah, untuk kesempatan kali ini Bu Titi akan sampaikan materi meneruskan yang Pak Eko sampaikan kemarin, ya, ini melanjutkan masih tentang manusia, tempat dan lingkungan. Tapi di sini Bu Titi akan menyampaikan tentang peta. Peta dan kelengkapannya. Kita bisa memahami suatu wilayah dengan membaca peta. Submaterinya nanti adalah letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran kali ini nanti, anak-anak diharapkan bisa membaca peta. Peta. Yang dimaksud dengan peta adalah gambaran dari sebagian ataupun keseluruhan permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan simbol. Peta yang baik mestinya unsur-unsurnya lengkap. Sekarang kita akan bicara unsur-unsur peta atau komponen-komponen yang ada di dalam peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi daripada peta. Ini contohnya peta Sumatera. Berarti peta tersebut menyajikan wilayah Sumatera. Yang kedua adalah skala peta. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya atau di lapangan. Peta negara Inggris ini berskala 1:24 juta, yang artinya setiap 1 cm di peta itu mewakili 24 juta cm di lapangan. Skala yang biasa digunakan di peta itu ada dua, skala angka atau numerik dan skala batang atau grafik. Skala yang berwujud perbandingan angka itu disebut skala angka atau numerik. Contoh, 1:6 juta, artinya setiap 1 cm di peta mewakili 6 juta cm di lapangan atau kenyataan. Atau setiap 1 cm sama dengan 60.000 meter di lapangan, atau setiap 1 cm di peta sama dengan 60 km di lapangan. Skala grafis, ini contoh skala grafis. Kita lihat di sini ada angka 0, 1, 2, 3 cm, ini yang bawah. Yang atas 0, 10, 20, 30 km. Berarti setiap 1 cm itu sama dengan 10 km, atau kalau dijadikan skala angka 1:1 juta. Unsur yang ketiga adalah orientasi atau tanda arah mata angin. Orientasi peta itu selalu arah utara. Ini contohnya. Biasanya di peta itu kadang-kadang menggunakan anak panah yang menunjuk arah atas, yang berarti itu arah utara. Yang keempat adalah garis astronomis atau garis koordinat. Garis astronomis ada dua, yaitu garis bujur dan garis lintang. Garis bujur itu yang vertikal ini, dari atas ke bawah, ini garis khayal.
yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Jumlahnya ada 180 derajat bujur barat dan bujur timur juga ada 180 derajat. Semuanya ada 360. Di titik 180 derajat bujur barat dan titik 180 derajat bujur timur itu akan berhimpit di Samudra Pasifik yang ditetapkan sebagai tempat pergantian penanggalan internasional. Yang kedua, garis lintang. Garis lintang itu garis khayal yang mengelilingi permukaan bumi. Ini yang mendatar, ini garis lintang. Jumlahnya ada 180, 0 sampai 90 derajat lintang utara dan 0 sampai 90 derajat lintang selatan. Garis bujur ini biasanya selain menunjukkan letak juga bisa untuk menentukan waktu atau menghitung waktu. Kalau garis lintang selain menunjukkan letak suatu tempat, biasanya juga untuk melihat iklim, pembagian iklim. Unsur yang kelima, simbol peta. Simbol peta itu ada simbol titik, ini contohnya. Terus ada simbol garis, ini contohnya. Simbol area atau luasan. Bisa danau, rawa, sawah, perkebunan, ataupun yang lainnya. Terus simbol warna. Simbol warna, ini ada warna biru, dari warna biru muda sampai tua. Ini mewakili perairan. Semakin tua warna birunya atau semakin kuat, itu menunjukkan kedalaman. Kalau warna birunya muda, berarti itu perairan yang dangkal. Terus yang ada hijau, kuning, coklat muda, coklat tua, ini mewakili ketinggian daratan. Hijau ini dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan. Terus ini pegunungan yang lebih dari 1000 meter. Ini contohnya Pulau Sumatera, ini simbol warna. Berarti bentang alam Pulau Sumatera ini terdiri dari dataran rendah, terus juga ada dataran tinggi dan juga ada pegunungannya. Terus perairannya ada yang dangkal, ada yang dalam. Yang keenam, inset peta. Inset peta itu merupakan peta kecil yang ada pada peta besar. Ini contohnya. Untuk apa? Inset peta itu dipergunakan untuk memperjelas wilayah yang mau diperjelas. Contohnya ini adalah ingin memperjelas Pulau Bangka. Unsur yang ketujuh adalah legenda peta. Legenda merupakan keterangan dari simbol peta. Biasanya ditempatkan di pojok bawah atau atas di tempat yang masih longgar. Terus selain itu ada garis tepi, tahun pembuatan, sumber peta, dan lettering atau tulisan. Anak-anak, itu ada peta yang dikumpulkan jadi satu, itu namanya atlas. Jadi atlas itu kumpulan dari peta-peta yang dibukukan. Terus ada juga peta yang biasa kita lihat dalam tiruan bola dunia, ini namanya globe. Sekian anak-anak pertemuan pertama kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Nanti untuk tugas bisa dilihat di Google Classroom. Tugas bisa ditulis di buku, terus nanti dikirim ke Classroom juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.